Rumah Sakit Sehat Selalu merupakan salah satu rumah sakit besar di daerah Sukamakmur. Layaknya rumah sakit pada umumnya, setiap harinya Rumah Sakit Sehat Selalu menerima pasien dengan penyakit yang berbeda-beda. Pada hari ini, Rumah Sakit Sehat Selalu menerima pasien bernama Sumarni yang berusia 75 tahun, memiliki tinggi badan 148 cm dan berat badan 60 kg. Nyonya Sumarni memiliki keluhan sakit kepala bagian belakang, mah, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Lalu, dokter menyarankan untuk rawat inap. Setelah dirawat inap beberapa hari, kondisi pasien sempat mengalami pemulihan. Hingga pada hari ketiga, kondisi pasien mengalami penurunan dan dilakukan pemeriksaan ulang. Dokter dan tim tenaga medis mengadakan evaluasi diskusi bersama untuk penanganan lanjutan. Ditemukan bahwa kemungkinan besar kondisi pasien menurun karena adanya kesalahan pemberian menu diet yang tidak disengaja. Ahli gizi datang ke ruang medis meminta data rekam medis pasien kepada perawat. Saya dari instalasi digital ingin mengonfirmasi apakah hari ini ada pasien baru yang masuk. Benar, ada pasien baru yang baru masuk pukul 9 pagi tadi. Dia seorang lansia bernama Yusuf. Apakah saya boleh meminta kepada kami pasien? Boleh, sebentar ya. Terima kasih. Staf dapur pergi ke ruangan ahli gizi untuk meminta susunan menu yang telah dibuat oleh ahli gizi. Permisi Bu Amelia. Permisi Bu Amelia. Ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Ada apa Mbak? Begini Ibu, kemarin saya dikabarkan untuk hari ini itu boleh mengambil lembar penyusunan menu untuk Bapak Daniel. Oh ya, ada di rak nomor 2 sebelah kiri ya Mbak? Silakan diambil sendiri. Saya langsung sendiri. Iya, karena saya lagi sibuk untuk penyusun perencanaan untuk besok. Oh, mohon maaf ya. Terima kasih Bu. Ya. Ini Bu, apakah yang ini Bu? Iya, di rak sebelah kiri nomor 2. Tadi apa? Iya, nomor 2. Ya. Ya, terima kasih Bu. Saya permisi dulu. Setelah menu makanan siap disajikan kepada pasien, staf dapur menyerahkan makanan ke ahli gizi terlebih dahulu sebelum disajikan kepada pasien. Permisi Bu Amelia. Ini Bu Amelia untuk penyajian menu pas nama Bu itu nomor 25. Sebelumnya tadi Bu Amelia sudah mencicipi makanan untuk hari ini kepada pasien di dapur. Jadi sekarang Ibu tinggal menentukan apakah ini sudah siap disajikan kepada pasien atau belum. Ini sudah bisa langsung disajikan kepada pasien Pak. Apakah ini sudah cukup Ibu? Sudah? Baik, saya berikan kepada pasien dulu ya Bu. Iya Mbak. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih kembali. Ya. Setelah makanan dicek oleh ahli gizi, staf dapur mengantar makanan ke ruangan pasien Bougainville nomor 25. Selamat siang Ibu dan keluarga. Siang kembali Mbak. Saya dari instalasi gizi. Ini untuk saya mengantarkan makan siang untuk pasien. Nah, ini untuk menu makan siang untuk hari ini, kalau bisa dihabiskan ya biar cepat sembuh. Lalu kalau bisa jangan mengonsumsi atau makan dari luar rumah sakit agar pasien juga tetap dipantau oleh rumah sakit. Bu, dengan ke maaf nih
Perawat, dokter, dan ahli gizi mengunjungi ruangan pasien dan menyadari bahwa pasien tidak menghabiskan makanannya. Permisi. Iya, permisi Bu. Permisi ya Ibu. Selamat siang. Ibu gimana kondisinya sekarang Bu? Kemarin sudah enakan tapi kemarin masalah saya pusing. Apalagi kalau itu rasanya kenyang. Baik, kalau begitu saya isi periksa dulu ya Bu. Ibu apa ada gejala lain yang dirasakan Ibu? Enggak ada dok, tapi tangan saya rasanya yang kiri rasanya kebas, terus kalau malam saya tidurnya nggak nyenyak. Baik Ibu, Ibu untuk ini karena ada gejala yang timbul maka kami akan melakukan pemeriksaan ulang ya Bu. Itu makanannya kok tidak dihabiskan ya Bu? Nasinya keras dok, saya nggak bisa makannya. Iya dokter, ini susah kalau makannya saya juga bingung. Oh begitu ya. Bu Amel mungkin ini benar jalannya. Baik Ibu, kenalkan nama saya Amelia dari instalasi gizi yang bertugas sebagai ahli gizi. Nah, saya izin untuk memeriksa makanan terlebih dahulu ya. Oh iya Mbak, silakan. Ini nasinya berarti keras banget ya Mbak? Iya nasi akas Mbak, aku kesini terus. Ini mau lauknya yang lainnya kenapa nggak dihabiskan ya? Aku nggak makan Mbak, nggak suka. Iya Mbak, lah ini nasi itu biasanya di rumah makannya senang banget sih Mbak, itu Pak Akasin jadinya keseretannya. Terusan lauk kayak gitu nih kurang suka Mbak, apalagi saya dingin gitu katanya nggak ada rasanya, makanya nggak nafsu makan. Oh, yang biasanya makanan apa ya? Waduh, kalau di rumah gini makannya yang maunya gulai kambing gitu Mbak. Wah, gulai kambing? Iya, sekarang mungkin bisa di stop ya Mbak, karena ini kan kolesterolnya tinggi ya. Nah ini kalau misalnya konsumsi gulai kambing terus kan meningkat terus, nggak sembuh-sembuh nanti nggak keluar dari rumah sakit. Mau nggak kalau kayak gitu? Nggak mau kan pasti. Iya Mbak, itu biasanya udah saya kasih tahu, tapi ya tetap ngeyel, apalagi habis makan gulai kambing minumnya teh manis. Teh manis ya. Untuk sekarang mungkin untuk manis-manisnya dikurangi ya, karena kan gula darahnya juga tinggi nih. Kalau misalkan nggak manis nanti nggak sembuh-sembuh loh. Iya Mbak. Bener Ibu. Ya nggak usah makan gulai kambing, teh manis. Ya nanti untuk makanan selanjutnya nanti mungkin bisa dihabiskan ya Ibu ya. Dan untuk itu saya minta tolong untuk jangan sampai ibunya nanti konsumsi makanan dari luar ya. Iya Mbak. Misalkan nanti konsumsi makanan dari luar saja. Iya, bisa usahakan Mbak. Bu, ditinggalin aja makan dari luar. Dikurangi Bu. Nah, kalau bisa nanti makanan yang dimasak ini dihabiskan semuanya ya. Nanti kalau ada keperluan lagi bisa iya Mbak, dihabiskan ya Mbak Ibu ya. Saya usahakan Mbak, semoga habis ini ibunya juga saya paksakan semoga makanannya mau. Iya, susah ini. Ya nanti biar cepat keluar dari rumah sakit ya, biar cepat sembuh. Ya, terima kasih ya. Ibu, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Ibu? Nggak ada ya. Ibu tolong diawasi ya pasiennya untuk mengonsumsi obat secara teratur. Kalau bisa jangan konsumsi makanan di luar ya Bu, pastikan konsumsi makanan dari rumah sakit saja. Ibu sebenarnya nggak ada keluhan. Ntar malam kok ngomong nggak bisa duduk. Dan kalau ada apa-apa langsung komunikasikan kepada suster yang terjaga atau dokter ya Bu. Ibu. Ya, terima kasih. Kalau begitu kami permisi dulu ya Bu. Semoga lekas sembuh. Jangan lupa obatnya diminum secara teratur ya Bu. Nah, permisi ya Bu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama ya. Ibu didengerin kalau Setelah data pemeriksaan ulang telah keluar, dokter, perawat, dan ahli gizi menganalisis kondisi pasien yang sempat menurun. Dok, ini untuk hasil pemeriksaan ulang kamar duduk lepas dalam. Nah, Sus, silakan duduk, Sus. Saya cek dulu ya, Sus. Sus, ini dari
mengalami penurunan, betul? Betul. Terus apakah pasiennya sudah benar-benar mengonsumsi obatnya secara rutin ya? Sudah, dokter. Kalau pola makan pasien sendiri, apakah ada makanan pemilu atau terus? Kemungkinan pasien hanya mengonsumsi makanan yang disajikan di rumah sakit. Kalau dari rumah sakit sendiri bagaimana, Sus? Yang saya sempat melihat pada menu makan siang pasien sempat diberikan telur goreng dan telur goreng. Untuk makanan siang selainnya sempat diberikan teh manis dan kue buah. Kemungkinan itu yang bisa menyebabkan kadar kolesterol dan gula darahnya meningkat. Oh begitu ya, Sus. Untuk ahli gizi yang bertugas pada rumah sakit siapa ya, Sus? Ibu Amalia. Oh, kalau begitu kita diharuskan bersama dengan Ibu Amalia ya, Sus? Baik, dok. Saya iya. Terima kasih ya, Sus. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk, Bu Amel. Baik, apakah ada yang dijelaskan kepada saya, dok? Jadi begini Bu Amel, ini dari hasil pemeriksaan ruang Bugenvil nomor 25 atas nama Nyonya Sumarni, ini mengalami peningkatan kadar kolesterol dan gula darah kembali, padahal sebelumnya sudah mengalami penurunan. Untuk laporan dari suster, pasien sudah mengonsumsi obat secara rutin dan juga telah mengonsumsi makanan dari rumah sakit. Untuk diet pasien sendiri bagaimana, Ibu Amel? Untuk diet yang diberikan itu sudah sesuai dengan kondisi pasien, dok. Ini menggunakan prinsip diet rendah lemak dan juga rendah protein. Untuk lebih lengkapnya, apakah saya boleh melihat susunan menunya? Boleh, Ibu. Ini susunan menu untuk Baik, saya cek dulu ya Mbak. ya, silakan. Bu Amel, ini dari susunan menunya saya lihat kok tidak spesifik seperti biasanya ya. Ini nasi hanya ditulis nasi saja, tidak ditulis nasinya seperti apa. Padahal ini kondisi pasiennya yang kita ketahui telah lanjut usia yang harusnya mendapatkan nasi lunak seperti nasi tim. Kemudian di sini juga ada telur, hanya ditulis telur ayam saja tanpa diberi petunjuk bagaimana pengolahannya, apakah direbus atau bagaimana. Saya meminta maaf atas kejadian ini karena saya juga tidak menyusun menu untuk satu orang saja. Saya memenuhi menu kepada seluruh pasien yang ada di rumah sakit ini. Jadi nanti untuk lebih tepatnya akan saya diskusikan kembali dengan staf kantor. Dan Bu Amel, saya tadi mendapat pernyataan dari suster bahwa pasien sempat disajikan telur ceplok dan juga tempe goreng. Selain itu mendapat selingan, teh manis dan juga bolu ya. Selain itu juga pasien sempat tidak menghabiskan makanannya karena mendapatkan nasi yang keras. Seharusnya pasien mendapatkan nasi kecil ya. Benar, dokter. Jadi Bu Amel, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pasien tersebut mengalami peningkatan kadar kolesterol dan peningkatan gula darah. Nah, untuk sementara waktu pasien diharapkan tidak diberikan makanan yang tinggi kolesterol seperti telur ceplok. Selain itu juga selingannya seharusnya bukan teh manis dan juga bukan bolu ya. Untuk bagaimana prinsip diet yang diberikan pada pasiennya, Mbak? Bu? Untuk prinsip diet yang diberikan yakni rendah lemak dan juga rendah protein, sehingga pasien ini dibatasi dalam konsumsi lemak dan juga tentunya protein. Nah, untuk penyusunan menu selanjutnya, saya berharap untuk lebih memperhatikan ya, baik spesifikasi untuk menunya, kemudian prinsip dietnya bagaimana, agar tidak terjadi kesalahan lagi ya. Nah, kalau begitu Bu Amel, untuk penyusunan menu selanjutnya perlu untuk lebih diperhatikan lagi ya penyusunan menunya, untuk lebih spesifik, kemudian cara pengolahannya bagaimana, kemudian prinsip dietnya, kemudian jenis dietnya juga perlu diperhatikan ya Bu Amel. Baik, dokter. Dan saya selaku ahli gizi kedepannya akan lebih memahami dan juga bertanggung jawab penuh dalam penyusunan menu pasien. Dan saya akan lebih memastikan lagi mengenai prinsip diet dan juga kesehatan dan keamanan untuk makanan pasien. Ya, Bu Amel. Suster tetap melakukan pemeriksaan pasien secara berkala ya. Apabila ada keluhan atau gejala yang dirasakan pasien, segera komunikasikan kepada dokter. Baik dokter, saya akan memantau pemulihan dan memonitor perkembangan pasien. Bu Amel dan suster, kita sebagai tenaga kesehatan dan tenaga medis, mari kita bersama-sama untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien karena kita di sini berdedikasi untuk masyarakat.
Setelah dokter, ahli gizi, dan perawat berdiskusi, lalu ahli gizi menemui staf dapur untuk mengkonfirmasi lebih lanjut mengenai kesalahan diet pasien. Permisi Bu Amelia. Permisi Bu Amelia. Permisi Bu Amelia. Iya Mbak, silakan. Terima kasih Bu Amelia. Iya. Ada apa ya Bu Amelia? Jadi begini Mbak, kemarin saya sudah melaksanakan diskusi bersama dokter dan perawat membahas mengenai penyajian menu pasien ruang benteng nomor 5. Sepertinya ada kesalahan penyajian menu Mbak, karena kondisi pasien mengalami penurunan. Kesalahan menu yang bagaimana nih? Lebih spesifiknya. Sepertinya itu ada kesalahan pemberian menu diet pasien Mbak. Jadi pasien telah menerima menu yang tidak sesuai dengan diet khususnya. Sayangnya iya Mbak, mengingat kondisi pasien ini mengalami penurunan yang ditandai dengan kadar kolesterol yang tinggi dan juga gula darahnya itu kembali tinggi lagi. Wah, ini bisa menjadi masalah yang serius Bu jika pasien bisa menerima menu yang tidak sesuai dengan dietnya. Benar sekali Mbak, kemarin itu apakah penyajian menunya sudah sesuai dengan menu yang saya berikan? Insya Allah sudah sesuai. Namun dari keterangan dokter itu mengatakan bahwa pasien disajikan kuning telur yang keluarnya itu digoreng. Hal itu kan bisa menyebabkan kolesterol kembali naik ya Mbak ya. Lalu apakah penyusunan dietnya itu sudah sesuai dengan yang saya berikan? Sepertinya sudah Ibu. Apakah Anda mengambil penyusunan menu yang kemarin di rak yang saya tunjukkan? Sudah Ibu, ada di rak sebelah kanan dan di rak nomor 1. Nah ini Mbak. Iya Bu. Ya ampun Mbak, di rak nomor 1 sebelah kiri ini berisi data penyajian menu untuk pasien yang tidak memiliki diet khusus. Lalu apakah Mbak sebelumnya sudah mengecek lagi pemesanan dietnya? Kebetulan tidak. Maaf Bu, sebelumnya saya tidak mengecek kembali pemesanan pasien yang ini. Saya lalai dan saya memang kesalahan tersebut. Iya Mbak, saya tidak akan menyalahkan Mbak sepenuhnya karena di sini juga saya ada salahnya juga, jadi saya mengakui kesalahan saya dan saya menyesali kesalahan saya. Untuk selanjutnya saya akan bicara kembali dengan dokter untuk menyusun diet pasien dan kedepannya tolong jika terdapat kesalahan mungkin nanti bisa dibicarakan lebih kepada saya ya. Baik Ibu, saya mengerti situasinya. Saya juga lalai dalam mengecek ulang pemesanan diet pasien. Seharusnya saya tidak memberikan makanan yang memicu kolesterol pasien kembali tinggi. Untuk kedepannya saya akan memperbaiki dan lebih berkomunikasi dengan Ibu. Semoga dengan ini pasien tidak berdampak buruk pada kesehatan pasien. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dan juga pengertian dari Mbak. Untuk kedepannya saya juga akan lebih berhati-hati lagi dan fokus untuk menangani diet pasien. Terima kasih Ibu. Ya Mbak, terima kasih.